Hentikan kekerasan seksual pada remaja. Tahukah kamu apa itu kekerasan seksual? Ya, kekerasan seksual adalah perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang yang dapat berakibat pada penderita psikis dan fisik seseorang yang menjadi korbannya. Kasus kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat setiap tahunnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus. Ternyata, kasus kekerasan yang sering terjadi adalah kasus kekerasan seksual. Kira-kira siapa ya pelakunya? Pelaku kekerasan seksual bisa saja orang yang tidak kita kenal ataupun bahkan bisa orang yang sangat dekat dengan kita seperti ayah, paman, tetangga, guru, teman, pacar, dan lain sebagainya. Penyebab terjadinya kekerasan seksual diantaranya ada dua, yaitu yang pertama ada faktor internal, faktor yang terdapat dalam diri individu yang meliputi faktor biologis, faktor moral, dan juga faktor kejiwaan. Lalu yang kedua ada faktor eksternal atau faktor dari luar, diantaranya ada faktor media massa yang menjadi sarana informasi dalam kehidupan seksual. Lalu ada faktor ekonomi yang rendah, di mana dapat menimbulkan peningkatan kriminalitas termasuk kasus kejahatan seksual. Lalu ada faktor sosial budaya, dan yang terakhir ada faktor putusan hakim. Jenis kekerasan seksual ada apa aja sih? Kekerasan seksual bukan hanya melalui fisik, tetapi juga ada verbal dan non-verbal. Kekerasan verbal ialah kekerasan yang dilakukan melalui kata-kata kasar, mengancam, memfitnah, menakutkan, menghina, dan lain sebagainya. Sedangkan kekerasan nonverbal ialah seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, ataupun perbuatan lainnya yang bersifat melecehkan atau menghina korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual diantaranya yaitu perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, prostitusi paksa, dan lain-lain. Bagaimana mencegah terjadinya kekerasan seksual? Ada beberapa upaya yang dilakukan seperti pendekatan individu dengan memberikan pendidikan mengenai pencegahan kekerasan seksual serta melalui pengawasan orang tua. Selanjutnya dengan peran petugas kesehatan yang memberikan edukasi dan promosi kesehatan mengenai kesehatan reproduksi dan betapa pentingnya mencegah kekerasan seksual terutama pada remaja. Selanjutnya, pendekatan hukum dan kebijakan pun turut ikut andil dalam pencegahan kekerasan seksual seperti menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual, serta memberikan hukuman bagi pelaku sebagai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Bagaimana cara mengintervensi kasus kekerasan seksual? Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam intervensi kasus kekerasan seksual, antara lain 1. Mendukung dan melindungi korban. 2. Pemeriksaan medis dan pengumpulan bukti. 3. Konseling dan dukungan psikososial. 4. Proses hukum. Dan yang terakhir, pendidikan dan pencegahan. Apa sebenarnya dampak dari kekerasan seksual ini? Dampak yang dialami oleh korban yang pertama, kesehatan mental seperti depresi, kehilangan rasa percaya diri, malu, trauma, merasa tidak berguna, dan lain sebagainya. Yang kedua, dampak pada kesehatan fisik korban seperti terkena penyakit menular seksual antara lain HIV/AIDS, sifilis, dan sebagainya. Yang ketiga, dampak pada tingkah laku korban yang dapat mempengaruhi gaya hidupnya seperti makan tidak teratur, penyalahgunaan obat-obatan, hingga tindakan mengakhiri hidup. Yang ketiga, dampak terhadap ekonomi korban seperti kehilangan pekerjaan, biaya perawatan kesehatan, dan biaya-biaya lainnya yang harus dikeluarkan. Yang terakhir adalah dampak sosial yang dirasakan oleh korban, yaitu stigmatisasi dan diskriminasi yang dapat terjadi di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan keluarga. Itu tadi penjelasan mengenai kekerasan seksual. Semoga teman-teman memahami betapa pentingnya dalam mencegah kekerasan seksual. Tidak ada lagi hidup dalam ketakutan. Mari cegah kekerasan seksual dari sekarang.